Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspa Alamsari, nomor induk mahasiswa 2008220059. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saya mengajar di MTS Alhamidiyah Kaduka Capi, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pelajarannya, kita berdoa dulu. KM-nya silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berbaca doa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih KM-nya yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, gimana anak-anak? Kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum dimulai, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Alhamdulillah, berarti hari ini kita belajarnya lengkap, semuanya hadir ya. Selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri, Ibu akan mempersiapkan. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia, bangsa
aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan Pengalian. menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, IPK-nya, yaitu menggabungkan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya pada hari ini, kalian harus mampu menggabungkan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan tepat. Harus bisa menyelesaikan soal-soal tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kemudian ini peta konsepnya, kita belajar di pertemuan kemarin, kita belajar tentang bentuk aljabar, apa itu variabel, apa itu koefisien, apa itu konstanta. Kemudian belajar juga tentang suku sejenis dan suku tidak Sejenis. Hari ini lanjutannya ya, 2 poin ini nih. Apa ini? Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan Pengurangan. Oke, berarti melanjutkan pertemuan kemarin menghitung penjumlahan dan pengurangan bentuk Jabar. Nah, ini dia. Kemarin kan kita belajar ya tentang bentuk aljabar. Ibu tanya lagi tentang hal-hal ini ya. Apa itu bentuk aljabar? Suku, suku sejenis, suku tidak sejenis, variabel, koefisien, dan konstanta. Siapa yang tahu apa atau siapa yang masih ingat apa itu bentuk aljabar? Bu. Ya. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bagus. Selanjutnya apa itu variabel? Ya. Variabel adalah lambang pengatur suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Ya, betul ya. Selanjutnya apa itu koefisien? Koefisien adalah angka sebelum variabel. Angka sebelum variabel. Betul ya. Lanjut, apa itu konstanta? Ya. Selanjutnya suku sejenis, ada yang masih ingat? Apa itu? Sejenis adalah satu dari variabelnya sama. Variabelnya yang sama. Kalau suku tidak sejenis, ada yang tahu? Ya, silakan. Suku tidak sejenis adalah suku yang tidak memiliki satu variabel sama. Variabel tidak Sama. Itu pertemuan kemarin ya, masih ingat. Kita lanjutkan ke materi yang sekarang, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, manfaatnya mempelajari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar sama seperti pertemuan sebelumnya, supaya bab materi ini bisa tuntas ya. Nanti bisa melanjutkan ke bab materi selanjutnya. Kemudian bentuk aljabar ini, penjumlahan dan pengurangan, ternyata sangat dekat dengan kita di kehidupan sehari-hari kita. Itu dipakai, misalnya ibu beli 1 kerudung, pas lebaran ibu beli lagi 2 kerudung, ya. Jadi berapa jumlah kerudung ibu? 3. Nah, setelah kerudungnya ada 3, ibu berikan ke keponakan 2. Ada berapa lagi sekarang? 1. Nah, seperti itu. Itu namanya bentuk aljabar. Jabar. Nah, di variabelnya kerudungnya itu boleh diganti dengan variabel, misalnya kerudungnya diganti dengan X, macam itu, ya, paham? Selanjutnya, langkah-langkah pembelajarannya sama seperti kemarin. Kita nanti kalian dikasih masalah dalam LKPD, berdiskusi, ya. Ketika diskusi kalian nanti dinilai, kemudian setelah selesai diskusinya kaliannya akan presentasi. Kelompok lain nanti bertanya ya kepada kelompok yang sedang berpresentasi. Terakhirnya kita buat kesimpulan. Nah, setelah kesimpulannya selesai, kita sama-sama melakukan evaluasi kesulitan-kesulitannya apa saja. Kemudian kita melakukan refleksi bagaimana hambatan-hambatannya, apakah pembelajaran dengan kelompok ini menurut kalian lebih baik atau tidak, seperti itu ya. Selanjutnya kita mau menceritakan di dalam LKPD kalian akan diminta untuk memecahkan soal cerita tentang penjumlahan dan
dan pengurangan bentuk aljabar. Ada ceritanya nanti di dalam LKPD ya. Kemudian sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, sebelum kita bekerja kelompok, perhatikan dulu video berikut. Nanti videonya kalian perhatikan, tanyakan ada apa di dalam video tersebut, atau siapkan jawabannya jika Ibu bertanya apa yang ada dalam video tersebut. Sampai sini paham? Baik. Nah, ini videonya. Silahkan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk algebra sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan biasa. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak contoh berikut. Sebuah toko menjual paperclip dalam kemasan kecil dan besar. Tentu saja isi tiap kemasan berbeda ya jumlahnya. Nah, kali ini Pak Joko membeli 4 kemasan kecil dan 3 kemasan besar. Sedangkan Pak Agung membeli 5 kemasan kecil dan 2 kemasan besar. Jumlah klip yang mereka beli menjadi 9 kemasan kecil dan 5 kemasan besar. Nah, banyaknya paperclip yang ada pada tiap kemasan kita misalkan menjadi sebuah variabel. Misalnya, banyaknya paperclip pada kemasan yang kecil adalah X, sedangkan banyaknya paperclip pada kemasan besar adalah Y. Sekarang kita hitung banyaknya klip yang dibeli oleh Pak Joko. Ada 4 kemasan kecil, masing-masing kemasan berisi X buah klip. Maka banyaknya paperclip yang ada di sana adalah 4 dikalikan X, atau ditulis dengan 4X. Dari 3 kemasan besar, masing-masing berisi Y buah klip, maka total klip pada kemasan besar adalah 3 dikalikan Y, atau 3Y. Sehingga banyaknya paperclip yang dibeli oleh Pak Joko adalah 4X tambah 3Y. Sementara Pak Agung ada 5 kemasan kecil, masing-masing berisi X, maka banyaknya paperclipnya adalah 5 kali X atau 5X. Sedangkan 2 kemasan besar masing-masing berisi Y, total klip yang ada adalah 2Y, sehingga total yang dibeli Pak Agung adalah 5X ditambah dengan 2Y. Adapun jumlah klip yang mereka beli ada 9 kemasan kecil, masing-masing berisi X, maka totalnya adalah 9 kali X atau 9X. Sedangkan yang besar ada 5 kemasan, masing-masing berisi Y, totalnya adalah 5Y. Sehingga total klip yang mereka beli adalah 9X ditambah dengan 5Y. Dari sini kita mendapatkan bentuk aljabar hasil penjumlahan dari 4X tambah 3Y ditambah 5X tambah 2Y, hasilnya adalah 9X tambah 5Y. Jika kita amati, ternyata 9X didapatkan dari 4X ditambah dengan 5X. Dalam aljabar, 4X dan 5X itu disebut sebagai suku-suku yang sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel sama. Ketika suku-suku yang sejenis dijumlahkan, 4X ditambah dengan 5X, hasilnya adalah 9X. Ya, tinggal kita tambahkan koefisiennya 4 tambah 5 sama dengan 9. Demikian juga dengan 5Y didapatkan dari 3Y ditambah dengan 2Y. 3Y dan 2Y itu juga merupakan suku yang sejenis karena memiliki variabel yang sama. Tinggal kita jumlah 3 tambah 2 sama dengan 5. 3Y tambah 2Y hasilnya 5Y. Yang sama. Tinggal kita jumlah. Nah, ada yang mau bertanya nggak tentang ini? Ya, kenapa? Apakah yang dijumlahkan itu harus sejenis? Ada yang bisa jawab? Ya? Harus sejenis. Harus sejenis. Ya, lihat di sini. Boleh nggak yang BDM yang kecil digabung? Ya. Lihat oleh kalian ada apa di sana ya? Untuk aljabar seperti itu. Nanti kita tambah pemahamannya melalui pengerjaan
Setelah ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok ya. Di dalam kelompok nanti kalian berdiskusi, tulis nama-nama anggota. Setelah itu baca petunjuknya, isi dari awal sampai akhir sampai kesimpulan. Selama kalian berdiskusi, nanti Ibu akan melakukan penilaian ya. Diberi nilai kaliannya, jadi jangan bengong, bantuin temannya ya. Atau jangan sampai temannya kesulitan, kaliannya diam saja ya, harus bekerja sama. Ini adalah poin penilaiannya. Yang pertama, sikap disiplin, harus bisa mengerjakan tugas tepat waktu ya. Kemudian tanggung jawab, tugasnya harus selesai dari awal sampai akhir. Dan teliti, jangan sampai ada poin-poin yang tertinggal dalam mengerjakan LKPD. Pengetahuannya nanti setelah bekerja kelompok, kalian Ibu beri soal tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Keterampilannya kalian nanti pada saat presentasi Ibu nilai ya, harus tentang kejelasan presentasinya, tentang penguasaan materinya, dan juga tentang penampilannya. Nanti suaranya harus lantang ya, ngomongnya harus jelas ya, mentalnya harus kuat gitu. Nah, sekarang bentuk kelompok Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Silakan dibuka buku paketnya, halaman berapa? Tentang bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nanti kalian bisa cari dari sana ya, dari buku paket untuk membantu menjawab soal-soal yang ada dalam LKPD. Ini kelompok 1, silakan diselesaikan. Kelompok 2, silakan. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Dan satu lagi kelompok 6. Silakan tulis ya nama-namanya. Silakan diskusikan isi nama kelompoknya, baca petunjuknya ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan ke Ibu ya. Ibu akan berkeliling melakukan penilaian terhadap sikap kalian ya, ketika berdiskusi. Oke, ini kerjasamanya sudah bagus ya, dibantu. Kelompok 2 ya, dibantu ya temannya ya. Ini dicari, bantu ya. Selanjutnya kelompok 3 ya, sedang berdiskusi ya. Kelompok 4 ada masalah? Tidak, lancar ya. Kelompok 5 bisa menjawab? Bisa. Kelompok 6 lancar? Lancar ya, lanjutkan. Baik, Ibu akan beri nilai. Yang berdiskusinya baik, tentu nilainya bagus ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Waktunya tinggal 5 menit lagi.
Silakan diselesaikan ya. Waktunya harus tepat, tidak boleh tambah. Oke, nah, dibantu ya temennya ya. Ini silakan dibantu ya temannya. Yang lainnya sudah bekerja sama ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Kelompok 1 mana? Oke, waktunya sudah habis ya. Semua kelompok sudah selesai? Siap berpresentasi ya? Ya. Silakan kelompok lainnya kalau ingin nilainya bagus, silakan memberi pertanyaan ya atau menanggapi. Nah, saatnya apa ini? Saatnya presentasi. Silakan kelompok lainnya menanggapi. Ibu persilakan kepada ketua kelompoknya untuk presentasi. Nanti berurutan ya, mulai dari kelompok 1, berikutnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Pada saat presentasi nanti suaranya yang lantang ya. Baik. Selanjutnya Ibu beri kesempatan, silakan langsung ke perwakilan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Gibran Al-Mujahid, Husairid, Muhammad Rehan Firdaus, Muhammad Abid Al-Mujadi dan Akbar Mu'arif. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD dari kami. 4A tambah 5B tambah 6C. Tentukan hasil pengurangan 4A tambah 5B tambah 6C oleh 2A tambah 2B tambah 3C. 4A tambah 5B tambah 6C dikurang 2A tambah 2B tambah 4C sama dengan 4A dikurangi 2A tambah 5B dikurangi 2B tambah 6C dikurangi 4C. Hasilnya 2A tambah 3B tambah 2C. Kesimpulan, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan jika variabel sejenis. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Tidak ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Presentasinya sudah bagus ya, sudah mulai berani berbicara. Dipersilakan ke perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini yang beranggota Ilham Rafiki, Ahmad Suripto, Muhammad Ridwan, Sahrudin dan Ahmad Sudinillah ingin membacakan hasil LKPD kami. Tentukan hasil pengurangan 4A tambah 5B tambah 6C oleh 2A tambah 2B tambah 3C. Penyelesaian 4A tambah 5B tambah 6C dikurangi 2A ditambah 2B ditambah 4C sama dengan 4A dikurangi 2A ditambah 5B dikurangi 2B 6C dikurangi 4C sama dengan 2A ditambah 3B ditambah 2C. Kesimpulan, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan jika variabelnya sejenis.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali ya untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Selanjutnya dipersilakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Hasil Aini, Nailatul Jannah, Bunga Andini, Robetus Saada, dan Jumeti akan membacakan hasil KPD kelompok kami. Tentukan hasil pengurangan 4A tambah 5B tambah 6C oleh 2A tambah 2B tambah 3C. Penyelesaian 4A tambah 5B tambah 6C dikurangi 2A tambah 2B tambah 4C sama dengan 4 kurang 2A tambah 5 kurang 2B tambah 6B kurang 4C sama dengan 2A tambah 3B tambah 2C. Kesimpulan, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan jika variabelnya sejenis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama yang bagus ya. Selanjutnya dipersilakan ke perwakilan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang anggota Intan, Ipan, Fatimah, Julista, Risa, Sabila, Susi, Sinani, Siti, Nadia yang akan menjawab hasil KPD kami. Tentukan hasil pengurangan 4A tambah 5B tambah 6C oleh 2A tambah 2B tambah 3C. Penyelesaian 4A tambah 5B tambah 6C dengan 2A tambah 2B tambah 4C sama dengan 4A kurang 2A tambah 5 kurang 2B 6 kurang 4C sama dengan 2A tambah 3B tambah 2C. Kesimpulan, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan jika variabelnya sejenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran kelompok 5, perwakilannya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Nita Aulia, Amin Amalia, Eva Rasmawati, Siti Suyati, dan Siti Nurmailatul Barokah. Berdiri saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tentukan hasil pengurangan 4A tambah 5B tambah 6C oleh 2A tambah 2B tambah 3C. Penyelesaian 4A tambah 5B tambah 6C dikurangi 2A tambah 2B tambah 4C sama dengan 4 dikurangi 2A tambah 5 dikurangi 2B tambah 6 dikurangi 4C sama dengan 2A tambah 3B tambah 2C. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan jika variabelnya sejenis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, sudah bagus. Mentalnya sudah mulai bagus. Selanjutnya ini yang ke-6 ya. Dipersilakan ke perwakilan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 beranggotakan Nurul Mufiani, Siti Sofia, Nurul Hayati, Siti Widianti.
Tentukan hasil pengurangan 4A ditambah 5B tambah 6C oleh 2A tambah 2B tambah 3C. Penyelesaian 4A tambah 5B tambah 6C dikurang 2A tambah 2B tambah 4C sama dengan 4A kurang 2A tambah 5 kurang 2B tambah 5 kurang 4 tambah C sama dengan 2A tambah 3B tambah 2C. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang bisa dilakukan dengan variabel dan jenis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Ternyata dari keenam-enamnya kelompoknya hasil diskusinya sudah bagus. Kemudian kemampuan presentasinya sudah mulai punya mental untuk maju ke depan. Nah tadi yang tidak menjadi wakil untuk mempresentasikan, kalian juga harus mampu ya, seperti teman-teman kalian yang tadi maju ya, harus berlatih keberanian. Mari kita simpulkan, kalau dalam bentuk aljabar itu yang dijumlahkan harus seperti apa? Sejenis. Harus sejenis. Kalau tidak sejenis boleh tidak dijumlahkan? Tidak. Jadi bentuk aljabar ini kesimpulannya intinya yang harus betul-betul kalian ingat adalah harus sejenis dulu baru dijumlahkan. Kalau tidak sejenis tidak boleh. Misalnya 2 sendal ditambah 2 sepatu ditambah 3 sendal dan 3 sepatu, itu yang boleh kalian jumlahkan, sederhanakan angkanya, itu sendal dengan sendal, sepatu dengan sepatu. Kalau sendal dengan sepatu bagaimana Bu? Sendal dengan sepatu adalah benda yang berbeda. Berarti kalau 2 sendal tambah 3 sepatu, tetap 2 sendal tambah 3 sepatu. Seperti itu sudah tidak bisa disederhanakan karena variabelnya tidak sama. Kalau 2 kerudung tambah 2 kerudung bisa nggak? Bisa. Jadi berapa kerudung? 4. Seperti itu. Kalau 2 peci tambah 2 kerudung jadi? Bisa. Hasilnya masih 2 peci tambah 2 kerudung. Sampai sini paham? Paham. Oke, baik. Untuk menguji kalian sudah paham atau belum? Ibu mau memberikan soal kepada kalian. Silakan buka buku tugasnya.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik, silakan bukunya. Buku tugasnya dikumpulkan di kelompok masing-masing ya. Ketuanya mengkoordinir, jadi punya teman-temannya, kelompoknya dikumpulkan. Kelompok 1 ini ya. Sudah semua? Sudah. Berapa orang? 5 orang. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Mana bukunya? Kelompok 3, kelompok lainnya sudah dikumpulkan ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, nanti tugasnya akan ibu periksa. Kalau nilainya sudah bagus, berarti kalian sudah lulus. Kalau masih belum bagus, nanti kalian diberi soal remedial, harus belajar lagi ya. Tuh, nanti ibu umumkan siapa saja yang sudah tuntas dan siapa saja yang belum tuntas. Baik. Sebelumnya ibu tanya dulu. Tadi ketika kalian kerja kelompok ada kesulitan atau tidak? Semua bisa diatasi ya? LKPD-nya terisi semua? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham ya? Selanjutnya, kita buat kesimpulan pelajaran hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Silahkan dibaca, Heri. Operasi penjumlahan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada variabel yang sejenis. Operasi pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada variabel yang sejenis. Oke, penjumlahan hanya untuk yang bagaimana? Sejenis. Pengurangan hanya untuk yang bagaimana? Sejenis. Penjumlahan dan pengurangan hanya boleh dilakukan bila sejenis. Kalau tidak sejenis boleh tidak? Tidak. Oke, seperti itu. Berikutnya minggu depan nanti kita akan belajar tentang tadi kan penjumlahan dan pengurangan. Minggu depan kita belajar tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Silakan di rumahnya belajar dulu untuk modal bekal minggu depan ya. Boleh cari dari internet. Pada punya HP kan? Oh, ada yang tidak, ada yang punya. Kemudian kalau tidak ada HP, tidak punya kuota untuk cari di internet, boleh ke perpustakaan ya. Ada buku paket matematika, membaca dulu. Minggu depan nanti ibu tanya kalian belajar apa saja atau hasil pencarian kalian itu apa saja tentang materi ini, perkalian dan pembagian di bentuk aljabar. Selanjutnya ibu mau memberikan PR ke kalian. Ini nanti dikerjakan di rumah ya. Nah, jangan dikerjakan di sekolah, ini untuk di rumah. Dikumpulkannya minggu depan ya. Minggu depan PR-nya dikumpulkan, disiapkan, jangan sampai tertinggal ya. Kelompok ini berapa? Kelompok 4, silakan ya. Ini PR-nya kerjakan di rumah. Silakan. Selanjutnya, nah, PR-nya udah diterima masing-masing? Sudah. Jangan lupa dikerjakan. PR itu pekerjaan rumah. Minggu depan kita belajar apa? Perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke, tetap semangat belajarnya. Mudah-mudahan nilainya bagus ya. Nanti dapat nilai bagus. Kemudian pas belajar matematika selanjutnya juga selalu bagus ya. Kemudian sekarang itu kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh karena untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah ya. Ibu doakan mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berguna bagi orang tua, agama dan bangsa ya. Amin. Hari ini mungkin belajarnya sekian dulu, kita
adalah